Ya, shalom Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan kita semua bisa datang bersama dengan keluarga kita untuk beribadah di rumah kita sekalipun. Dan pagi hari ini datang dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan di hati kita. Dia ada anugerah di dalam hidup kita. Mari angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Datang kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Pertolongan hanya datangnya dari Tuhan. Andalkan Dia, berseru kepada Dia, dan Anda pasti akan mendapat jawaban dari Tuhan. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kau tahu hatiku, Tuhan, Kau tahu rinduku, Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku, di tangan-Mu, Tuhan. Dalam setiap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Katakan, Yesus Kau anugerah, Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Katakan dengan sungguh-sungguh, Kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu rinduku, Kau tahu rinduku, Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku, di tangan-Mu, Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Oh, Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis. Katakan, Yesus Kau anugerah, Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku.
Terima kasih Tuhan. Hari ini kami sujud syukur di hadapan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan sangat sempurna dalam hidup kami. Kami bisa bangun pagi, kami mempersiapkan hati kami untuk kami beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, nafas hidup yang Tuhan berikan buat kami. Ku bersyukur Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami datang bersama dengan keluarga kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami memerlukan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah pemeliharaan, penjagaan, perlindungan Tuhan turun atas kami dan keluarga kami. Tuhan luputkan kami dari segala wabah, dari segala sakit penyakit penular. Tuhan luputkan kami, Tuhan luputkan kota kami, Tuhan luputkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa melepaskan berkat Allah untuk kota kami melepaskan berkat Allah untuk bangsa kami. Terima kasih Tuhan, diberkatilah kami semua, diberkatilah umat-Mu yang sedang beribadah. Dan kami mau menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan pagi hari ini kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam satu nama, nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pujian kita. Kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Kita mau serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab di dalam Dia ada pasti jalan keluar dalam hidup kita. Amin. Cari-cari, dan apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala lukamu pada kaki Yesus, letakkanlah.
maka Dia akan menggantikan duka kita menjadi suka. Haleluya. Kita mau menabuh gendang, kita mau bersuka cita, kita mau menari buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Dengar suara, terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah Beri kemuliaan buat Tuhan kita, hebat dan luar biasa. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk kita diberkati oleh firman Tuhan. Biarlah janji Tuhan dalam hidup kita resapi dengan sungguh-sungguh. Kita amini setiap janji Tuhan dalam hidup kita. Setiap janji Tuhan yang kita percayai itu jadi dalam hidup kita. Mari siapkan hati kita untuk diberkati oleh firman Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku.
lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Katakan setiap janjimu Tuhan, setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku ya Tuhan. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Katakan dengan penuh ucapan syukur, terima kasih.
Kami menyiapkan hati kami untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Kami membuka hati kami, biarlah firman itu masuk di dalam hidup kami. Dan firman itu kami hidupi, kami lakukan dalam hidup kami hari-hari. Dan kami percaya firman yang kami percayai, janji Tuhan yang kami percaya itu terjadi dalam hidup kami. Kami percaya, kami terima janji Tuhan di dalam hidup kami dan keluarga kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Dan urapan Allah turun atas Bapa Gembala untuk menyampaikan firman Tuhan di dalam penggurapan-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan banyak kali membuat pelipat gandaan. Ya, ada banyak cerita tentang Yesus yang membuat pelipat gandaan, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Mari kita lihat salah satunya di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kita akan membaca ayat-ayat ini, sebuah kisah tentang bagaimana Yesus membuat pelipat gandaan. Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Judul perikopnya adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus melihat sekelilingnya, memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata pada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Amin untuk firman Tuhan. Saudara-saudara, di dalam Injil dicatat 2 kali kejadian yang mirip, yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Lalu yang kedua adalah Yesus memberi makan 4.000 orang dengan 7 roti dan beberapa ikan kecil. Kenapa sampai dicatat 2 kali ini? Ya, memberi makan 5.000 orang dan memberi makan 4.000 orang dengan roti dan ikan yang sangat-sangat terbatas jumlahnya. Saudara-saudaraku sekalian, Tuhan melakukan ini sampai 2 kali. Sebetulnya Tuhan ingin berpesan kepada setiap orang yang membaca firman Tuhan, bahwa yang namanya mujizat pelipat gandaan itu bisa kita alami. Jadi bukan hanya terjadi pada waktu itu, bukan hanya terjadi pada waktu Yesus ada di dunia, tetapi saya percaya bahwa itu pun atau mujizat ini bisa berulang sampai saat ini. Mujizat ini bisa dijangkau dengan iman kita. Nah, pada waktu Yesus melihat orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Dia, kemudian Yesus tahu bahwa orang banyak itu membutuhkan makanan, maka kemudian Yesus bertanya, "Di manakah kita membeli roti?"
untuk memberi makan orang sebanyak ini? Apa tujuan Yesus bertanya? Misalkan saja ketika Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lainnya? Apakah Yesus tidak tahu jawaban Petrus? Tahu, Yesus tahu hatinya Petrus. Tetapi ketika Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Langsung Petrus, langsung tek. Oh iya, aku mengasihi Tuhan atau tidak? Ketika Yesus berjumpa dengan para murid yang kembali berlayar atau menjala ikan di Danau Galilea, dan mereka balik ke darat dan tidak mendapatkan apa-apa, pertanyaan Yesus adalah begini, hai anak-anak, apakah kalian punya lauk pauk? Yesus tahu mereka tidak punya, tetapi ketika Yesus bertanya, Yesus sebetulnya ingin menyadarkan, tanpa aku kamu tidak dapat apa-apa. Atau ketika Allah bertanya kepada Adam, Adam, di manakah engkau? Apakah Yesus tidak tahu di mana Adam? Yesus tahu, Allah tahu di mana Adam. Tapi pertanyaan itu adalah pertanyaan untuk menyadarkan. Ketika Yesus bertanya kepada muridnya, di mana kita membeli roti untuk orang sebanyak ini? Yesus tahu apa yang dia akan perbuat, saudara sekalian. Yesus tahu. Nah, Yesus sedang mengajar kepada kita tentang pelipat gandaan. Mari kita perhatikan hal yang pertama. Pelipat gandaan adalah kerinduan Tuhan. Dan Tuhan pengen kita menangkap kerinduan hati. Saudara-saudaraku sekalian, kenapa Tuhan melakukan mujizat pelipat gandaan? Bukan supaya kita kagum dengan mujizatnya, tetapi supaya hati kita tertuju kepada Tuhan. Setiap mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, tujuannya adalah supaya hati kita ini tertuju kepada Tuhan. Tuhan tidak ingin membuat mujizat dan akhirnya membuat kita hilang dari Tuhan. Tuhan tidak ingin memberikan pertolongan kepada kita kalau pertolongan kepada kita itu justru menjauhkan kita dari Tuhan. Tujuan Tuhan memberikan pelipat gandaan, mujizat pelipat gandaan adalah supaya kita ini, hati kita tertuju kepada Tuhan. Supaya kita sadar bahwa Allah sanggup mengubah sumber yang terbatas menjadi sumber yang tidak terbatas, atau sumber yang limpah. Jadi setiap mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan, tujuannya adalah supaya kita ini semakin mengagumi Tuhan, saudaraku sekalian. Nah, ketika Tuhan bekerja membuat pelipat gandaan, sebetulnya pertanyaan saya, bisa enggak sih Tuhan itu enggak usah pakai 5 roti 2 ikan? Bisa enggak Yesus memberi makan 5.000 orang tanpa 5 roti dan 2 ikan? Bisa atau enggak? Bisa. Kalau Tuhan mau memberkati Stefanus, bisa enggak sih Tuhan misalkan saja menyediakan tiap pagi Stefanus makan burger, siang makan sate, makan malam, bisa enggak? Enggak usah bekerja, bisa enggak Tuhan lakukan itu? Tuhan mampu. Tuhan mampu. Tetapi kenapa kita harus bekerja? Kenapa Tuhan harus memakai 5 roti dan 2 ikan dari seorang anak kecil itu? Kenapa? Tuhan memakai 5 roti dan 2 ikan adalah dalam rangka Tuhan memakai saudara dan saya menjadi partner Allah untuk melakukan mujizat. Tuhan itu ingin bermitra dengan saya dan saudara. Untuk Tuhan lakukan mujizat, Tuhan pengen bermitra dengan saya dan saudara. Ingat ketika Yesus memberikan amanat agung. Amanat agung itu juga disebut dengan the Great Commission. Commission. Jadi misinya Allah dan kita menjadi co-nya, partnernya. Ada pilot, ada co-pilot. Co-pilot itu artinya yang mendampingi pilot. Kalau the Great Commission berarti saudara dan saya dijadikan partner misinya Tuhan. Demikian juga dalam melakukan mujizat, Allah ingin melibatkan saudara dan saya. Nanti saya akan jelaskan apa maksudnya ini, saudara sekalian. Dalam Yohanes 6 ayat yang kelima, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Saudaraku sekalian, Yesus melihat orang banyak yang lapar itu. Yesus melihat kebutuhan, dan kebutuhan atau persoalan itulah yang menjadi pijakan bagi Tuhan untuk melakukan mujizat.
Jadi saya pernah sampaikan bahwa kesamaan semua cerita mujizat di dalam Alkitab. Jadi semua cerita mujizat dalam Alkitab itu punya kesamaan. Kesamaannya adalah mujizat itu selalu diawali dengan adanya persoalan. Amin, saudara. Jadi kalau kita menghadapi persoalan itu sebetulnya adalah kesempatan bagi Tuhan untuk melakukan mujizat. Persoalannya kecil, mujizatnya kecil. Persoalannya sedang-sedang saja, mujizatnya juga sedang-sedang saja. Persoalannya besar, mujizatnya juga besar. Jadi kita pengen mujizat besar apa kecil? Besar. Besar. Persoalannya kecil saja. Kita pengen mujizat besar, tapi kalau bisa persoalannya kecil, tidak bisa. Kalau persoalannya kecil, ya mujizatnya hanya kecil saja, saudara. Kalau saudara hanya ingin melihat mujizat kecil, ya cukup sakit kutil, kemudian sembuh, nah itu cukup begitu aja. Tapi kalau Anda pengen melihat mujizat besar, ya harus mengalami persoalan besar dulu. Tetapi prinsipnya adalah ini, bahwa persoalan, kebutuhan menjadi pijakan bagi Allah untuk melakukan mujizat, memberi kesempatan bagi Tuhan untuk melakukan mujizat, asalkan kita percaya kepada Tuhan. Seringkali kebutuhan menjadi semacam pemicu untuk terjadinya pelipat gandaan. Saudara, mujizat pelipat gandaan di dalam Alkitab itu banyak jenisnya. Misalkan saja, dari yang tidak ada menjadi ada, itu juga mujizat. Itu mujizat. Dari yang tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan dunia dengan segala isinya. Dari yang tidak ada menjadi ada. Creatio ex nihilo. Dari yang tidak ada, Tuhan berkata, jadilah terang, maka terang jadi. Jadi dengan firman-Nya Allah mencipta yang tidak ada menjadi ada. Jadi kalau hari ini misalkan saja kita sedang menghadapi tidak ada, engkau mengatakan tidak ada apa? Tidak ada uang, tidak ada damai sejahtera, tidak ada apapun, tidak ada. Maka percayalah bahwa firman Tuhan sanggup mencipta yang tidak ada menjadi ada. Bunda langsung, tidak ada pacar. Ya, Tuhan tahu. Kamu baru benerin jas saja, Tuhan sudah ngerti bahwa dia sudah rindu memakai jas pada pelaminan. Tetapi Tuhan berkata, tunggu dulu. Bekerja, kumpulkan uang dulu, baru Tuhan beri. Gitu, saudaraku sekalian. Kalau Tuhan kasih sekarang, ya cukuplah pendekatan saja. Jangan melangkah ke arah yang lebih serius dulu. Ya, karena apa? Bagaimana kita mau menikah kalau kita belum mempersiapkan diri? Orang mau menikah itu perlu persiapan. Kemudian mujizat pelipat gandaan juga bisa dari yang sumber yang terbatas menjadi sumber yang limpah. Misalkan saja janda di mana itu? Janda di Sarfat. Karena banyak janda di Alkitab ya. Janda Nain, janda Sarfat, janda apa lagi? Janda Sunter. Janda di Siloam. Banyak saudara, janda banyak. Tapi yang di Alkitab itu janda Sarfat, saudara. Cuman segenggam tepung dan sedikit minyak. Tapi yang segenggam tepung dan sedikit minyak itu ternyata bisa cukup untuk mencukupi kebutuhan mereka. Bahkan berlimpah. Dari yang terbatas menjadi yang limpah. Mujizat pelipat gandaan juga bisa terjadi dari yang kurang bernilai menjadi sangat bernilai. Misalkan ketika Yesus mengubah air menjadi anggur, saudara-saudara sekalian. Air menjadi anggur. Itu bejana biasa. Dirubah menjadi tempat untuk anggur. Jadi bukan hanya air menjadi anggur, tapi tempatnya juga ikut terhormat. Dari yang biasa menjadi luar biasa. Palungan, tempat makan binatang, menjadi terkenal. Ya. Sekarang Palungan masuk hotel, Palungan masuk gedung-gedung mewah. Kenapa? Karena Yesus pernah terlahir di sana. Kalau seandainya Yesus tidak pernah terlahir di Palungan, Anda pasti akan diusir ketika membawa Palungan itu ke dalam hotel. Ini berbicara Palungan yang sederhana bisa menjadi luar biasa karena ada Yesus di dalamnya. Nah, mujizat pelipat gandaan itu terjadi karena
adanya kebutuhan, adanya persoalan. Nah, Tuhan sedang mencari. Tuhan sedang mencari. Tuhan mau menemukan seseorang yang mau dipakai untuk menjadi alatnya buat kerajaan surga. Ketika Tuhan akan mengutus Musa dan Musa ragu-ragu, Tuhan berkata, apa yang ada di tanganmu? Musa berkata, hanya sebuah tongkat. Tuhan tidak memperhitungkan seberapa hebat yang ada pada kita. Tetapi Tuhan mau melihat apakah kita bisa menangkap kerinduan hati Tuhan untuk melakukan mujizatnya. Hanya sebuah tongkat. Tongkat apa itu? Tongkat gembala. Tongkat yang sederhana. Tetapi ketika tongkat itu diserahkan ke dalam tangan Tuhan, maka tongkat sederhana bisa dipakai untuk membelah laut kosong. Ketika Tuhan akan mengutus Yesaya, saudaraku sekalian, Yesaya itu seorang yang najis bibir. Seorang yang cemar bibir, tinggal di tengah-tengah basah yang najis bibir. Tetapi karena dia mengalami jamahan Tuhan, disentuh oleh Tuhan, maka ketika Tuhan berkata, siapa yang mau pergi untuk aku? Siapa yang mau take God's way, mengambil jalanku? Maka Yesaya berkata, ini aku, utuslah aku. Nah, Tuhan cari yang begitu. Tuhan tidak cari orang yang selalu berdalih, selalu berdalih. Orang-orang yang selalu berdalih itu, saudara, jangan pikir dia bisa dipakai oleh Tuhan. Ya, sehebat apapun kita, Tuhan hanya cari hati kita. Seterbatas, mungkin kita sangat terbatas. Mungkin secara keuangan kita juga terbatas. Kemampuan juga terbatas. Tapi ketika kita mau, Tuhan bisa pakai. Ya, saya pernah cerita, teman saya bernama Suwarni. Bu Iin ketemu ketika kita di Kudus, misi di Kudus, Pak Suwarni. Itu laki-laki, saudara, bukan perempuan. Nama si Suwarni, tapi laki-laki. Ya, Suwarni itu seangkatan saya di sekolah teologi. Dulu kalau dia berkhotbah atau pelajaran homiletik, saudaraku sekalian, dia yang khotbah, kita yang bengek, saudara. Dia yang berkhotbah, kita yang ngap-ngapan, saudara. Kita sempat pikir, orang model kayak gini gimana mau jadi pendeta? Tetapi Tuhan lihat kerinduan hatinya. Sekarang beliau mengembangkan gereja Injil di tanah Jawa, di Kudus. Baik, mengembangkan dengan baik. Dia terbatas, tapi Tuhan lihat hatinya. Tuhan itu lihat yang model-model kayak gini, saudaraku sekalian. Orang-orang yang kelihatannya sederhana, terbatas, tapi punya hati untuk Tuhan. Di situ Tuhan sanggup bekerja. Yang kedua, Andreas ketika Tuhan Yesus bertanya, di mana kita beli roti untuk memberi makan segini banyak orang? Andreas berkata, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Saudara, Tuhan selalu menunggu jawaban seperti Andreas ini, yaitu di sini ada. Kita bisa meresponi Tuhan dengan perkataan di sini ada. Ketika saudara dan saya membutuhkan, mungkin membutuhkan uang, membutuhkan segala macam, dan kita menghadapi situasi di mana kita tidak punya apa yang kita butuhkan itu, mulailah dengan berkata, Tuhan di sini ada. Di sini ada apa? Tuhan di sini ada hati yang rindu menyembah Engkau. Di sini ada apa Tuhan? Kami punya sedikit yang bisa kami tabur untuk pekerjaan-Mu. Di sini ada apa? Tuhan, di sini ada sebuah ketaatan. Ketika Tuhan melihat dan mendengar ada perkataan di sini ada, di situ Tuhan bisa bekerja. Kadang-kadang kita hanya menghitung apa yang tidak ada pada kita. Dan jarang kita berpikir apa yang ada pada kita yang bisa dipakai oleh Tuhan. Saudara, sore hari ini saya mengajak kita merubah mindset kita. Kalau Tuhan mau lakukan perkara yang besar, jangan bicara tentang apa yang tidak ada pada kita, tapi bicaralah apa yang ada pada kita. Karena Tuhan bisa mulai dari situ. Saya bersyukur. Kenapa saya bersyukur? Karena itu artinya Tuhan mau pakai saya untuk do something, saudara. Bagi saya itu adalah kesempatan. Memikul beban, bersama-sama memikul beban orang.
Sekarang nih mulai masuk ke WA saya perkataan-perkataan begini. Shalom Pak Pendeta, saya lihat Bapak sering bagi-bagi motor gitu. Ini ada pendeta di sini yang membutuhkan motor begini. Sekarang banyak masuk gitu. Saya tanggapi dengan sukacita. Saya berkata demikian. Pas nanti ada berkat motor, nanti pasti akan saya kasih. Ya. Mari kita kirim satu nih, yang satu sudah akan kita kirim lagi. Tadi saya di WA seseorang, Pak saya ada motor satu, silakan untuk yang di sana. Loh, saudaraku sekalian, luar biasa teman-teman. Jadi rumah saya harus pakai numpang lewat motor, saudara. Jadi kadang-kadang di garasi rumah itu ada motor berjejer, banyak, ya kan? Puji Tuhan. Jadi kalau Anda motornya tidak berguna, taruh aja. Pada niat. Terus tadi seorang bapak berkata WA saya begini, Pak, kalau pakaian-pakaian bekas bagaimana? Ya saya bilang kirim saja Pak, nanti saya salurkan. Di sini ada. Perkataan ini powerful sekali. Sudah tangkap betul-betul. Ketika engkau membutuhkan, katakan Tuhan di sini ada. Ada apa? Ada hati yang rindu akan engkau. Jadi ketika engkau sedang membutuhkan, jangan engkau jauh dari Tuhan. Kalau engkau jauh dari Tuhan, maka engkau berkata Tuhan tidak ada apa-apa. Karena apa? Engkau melihat yang tidak ada. Tapi coba mulai dari sesuatu yang ada, maka Tuhan sanggup bekerja di sana. Kadang-kadang yang membatasi kuasa Tuhan bekerja itu adalah logika kita dan egoisme. Orang kalau butuh, pengennya begini, perhatikan aku, beri aku. Itu yang membatasi. Maka logika berpikir dan egoisme itulah yang menghasilkan iman yang terbatas. Iman yang terbatas menghasilkan hasil-hasil yang terbatas. Saya ulang sekali lagi. Iman yang terbatas menghasilkan hasil-hasil yang terbatas. Tapi iman yang besar menghasilkan hasil-hasil yang besar. Jangan batasi iman kita dengan logika. Rasanya tidak mungkin. Bukan hanya tidak mungkin, tidak mungkin. Begitu engkau berkata tidak mungkin, engkau sedang membatasi kuasa Tuhan bekerja. Apa sih yang mustahil bagi Tuhan? Alkitab katakan. Dan apa yang mustahil bagi orang yang percaya. Yang ketiga, yang kita lihat di dalam mujizat multiplikasi atau pelipat gandaan itu adalah karena ada seorang anak kecil yang memberikan seluruh apa yang ada padanya. Mengangkat kepada Tuhan, mempersembahkan kepada Tuhan, memberi kepada Tuhan seluruhnya. Alkitab tidak mengatakan lalu anak kecil itu membawa 5 roti dan 2 ikan lalu berkata pada Yesus, Yesus, Tuhan ini aku punya tapi aku sisihin dulu yang satu ya, aku juga perlu makan. Enggak, dia serahkan semua. Dan penyerahan semua ini menunjukkan bahwa anak kecil itu mau berkontribusi untuk dalam tanda kutip kebutuhan surga. Saudara, orang-orang yang mau berkontribusi dalam tanda kutip untuk kebutuhan surga, maka penyediaan surga akan membackup hidupnya. Percayalah. Tapi orang-orang yang sangat pelit untuk dalam tanda kutip kebutuhan surga. Saudara-saudara tidak mau memberi, Allah tidak akan bangkrut. Anda tidak mau menabur, kerajaan surga tidak akan bangkrut. Yang bangkrut Anda. Tuhan mencari orang-orang yang mau berkontribusi, menyerahkan kepada Dia, dan Tuhan akan bekerja. Saya pernah bercerita bagaimana Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan. Panggilan saya itu sederhana, bukan panggilan ada geledek sambar menyambar, kemudian 2 pohon tumbang, kemudian banjir besar datang, dan kemudian Tuhan. Enggak begitu, saudara. Panggilan saya sederhana. Sebuah KKR, yang pimpin KKR adalah Pendeta Yahya Mulyono waktu itu. Beliau masih bertugas di Semarang.
Waktu beliau KKR, ini retret hari terakhir KKR. Waktu beliau KKR saya mikir ini pendeta kecil amat gitu ya. Saya jujur waktu itu mikirnya begitu. Lalu waktu altar call, saudaraku sekalian, teman-teman saya maju. Dalam hati saya ini anak-anak ini cuman emosi sesaat. Jadi saya agak mencibir. Saya duduk paling belakang dan saya tidak mau maju. Teman-teman saya udah maju semua, didoakan, wah jatuh begini, saya ketawa aja. Gitu. Karena memang waktu itu masih tengil saya, saudara. Tengil. Kalau sekarang kan tidak kelihatan tengil ya. Baik sekarang. Dulu tengil sekali. Ya. Masih rambutnya masih panjang. Saudara bisa bayangkan lah. Badan kurus, rambut panjang. Celananya lubang-lubang. Robek-robek gitu, pakai kalung. Wah. Selesai didoakan semua balik. Saya pikir Pak Yahya sudah mau selesai, mau turun. Ternyata enggak. Beliau berkata demikian, saudara-saudara, sebelum saya selesai berkhotbah dan menyerahkan mimbar ini kepada worship leader, saya ingin bercerita. Lalu dia ceritalah ilustrasi, cuman ilustrasi. Di sebuah gereja akan membangun gedung gereja. Lalu pendeta menantang jemaat untuk memberi. Ditaruhlah dua baskom di depan. Lalu kemudian jemaat mulai satu persatu maju. Ada yang melepaskan jam, menaruh di baskom itu. Ada yang melepaskan giwangnya, ditaruh di sana. Ada yang melepaskan cincinnya, ditaruh di sana. Sesekali boleh juga itu dilakukan di sini. Tapi saya tidak kasih tahu. Kalau kasih tahu nanti saudara lepas cincin di rumah semua. Sekali-sekali boleh juga. Tapi saya rasa tidak perlu terlalu ekstrim begitu. Karena tidak ekstrim pun Anda sudah menabur. Haleluya. Haleluya. Lalu satu persatu, semua jemaat sudah memberi. Jadi dua baskom itu penuh dengan harta benda. Lalu ketika sudah mau ditutup acara itu, tiba-tiba seorang anak muda duduk paling belakang. Meryl. Bukan. Biar sok kaget, salah apa gua? Salahnya Meryl itu adalah sampai saat ini dia belum pernah traktir saya. Itu salah. Saya udah berulang-ulang sonding kayak gini. Termasuk Pak Daniel. Siap Pak. Siap melulu dia, siap melulu dia. Siap melulu tapi tidak dieksekusi. Enggak. Lalu kemudian ada seorang anak muda tiba-tiba maju ke depan sambil mencucurkan air mata. Lalu sampai di depan itu dia masukkan kaki kirinya di baskom sebelah kiri dan kaki kanannya di baskom sebelah kanan. Sambil menangis. Pendetanya kaget. Dia berkata, "Nah ini persembahan jemaat, kenapa kamu injek-injek?" Lalu dengan menangis anak muda ini berkata, "Pak Pendeta, saya ingin memberi sesuatu untuk Tuhan. Tapi saya tidak punya apa yang saya punya, cuma hidup saya. Maka hidup saya aku persembahkan kepada Tuhan." Wow, ketika saya dengar cerita itu, bukan hanya anak itu yang nangis, saya nangis, saudaraku sekalian. Saya nangis. Langsung saya maju. Jadi semua sudah pada duduk, tinggal saya maju, saudaraku sekalian. Saya maju dan saya berkata, "Tuhan, aku serahkan hidupku ke dalam tangan Tuhan." Waktu itu posisinya saya sedang kuliah di Undip, di Fakultas Sastra Inggris. Saya sudah bekerja menjadi asisten dari misionaris Korea, Reverend Peter Yoon Hori. Saya kuliah sambil bekerja, saya punya pendapatan, saya bisa cukupkan diri saya. Masa depan sudah rasanya sudah bagus, saudara. Tetapi hari itu diporak-porandakan, diruntuhkan oleh Tuhan dengan cara saya menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan saya melihat itulah titik balik hidup kami. Semenjak saya serahkan diri jadi hamba Tuhan, saya melihat bagaimana keluarga saya dibalikkan oleh Tuhan. Dari kami keluarga yang amat sangat miskin sekali, perlahan-lahan Tuhan mulai memberkati kami. Semenjak saya serahkan diri saya kepada Tuhan, saya dedikasikan hidup saya untuk Tuhan. Tuhan mulai bekerja. Orang bertanya, "Pak Paulus keluarganya ada yang pendeta?" Tidak ada. Pak Paulus dari kecil cita-cita dari pendeta? Enggak. Tetapi ketika saya melihat kebutuhan surga, panggilan surga, disitulah kemudian saya serahkan kepada Tuhan. Saudara-saudara, kalau seandainya Anda punya banyak uang, Anda punya keahlian,
tapi Anda tidak pernah bagikan untuk orang lain, untuk pelayanan, maka Anda tidak akan pernah mengalami yang namanya multiplikasi dalam hidup Anda. Mari kita baca 2 Korintus 9 ayat 6-11. Saudara, maaf khotbahnya agak panjang. 2 Korintus 9 ayat 6-11. Minta tolong salah seorang membacakan dengan keras. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Saudara-saudara, 2 Korintus 9 ayat 6-11 itu bukan hanya sekedar bicara tentang pelipat gandaan harta duniawi, tetapi ini juga berbicara tentang pelipat gandaan rohani. Yang pertama yang Paulus katakan adalah dengan bersikap murah hati dan memberi, dalam memberi, maka orang percaya akan beroleh kemurahan Allah. Ini hukum roh. Orang yang bersikap murah hati akan menerima kemurahan Allah. Anda murah hati menabur, engkau akan menerima kemurahan Allah. Dan kalau hari ini engkau menabur dalam kemurahan, maka lihat masa depanmu, engkau akan terima kemurahan-kemurahan dari Tuhan. Ini prinsip pertama. Kedua, dalam ayat yang ke-7, orang Kristen, pengikut Kristus yang hidupnya seperti Kristus, mau memberi dengan sukarela, tulus karena mengasihi, bukan terpaksa, bukan karena menginginkan pelipat gandaan dalam pemberian tersebut. Jadi ketika kita menabur, maka jangan ada motivasi, saya memberi supaya saya diberi, saya menabur supaya saya dapat banyak. Nah, motivasi itu dihilangkan. Karena yang namanya pelipat gandaan itu adalah hukum roh, pasti otomatis terjadi. Engkau menabur, tuayanmu jauh lebih besar daripada taburan. Itu prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga adalah Allah tahu pengorbanan orang-orang yang menabur dengan sukacita, dan Allah pasti memelihara mereka. Jadi saudara begini, Anda tidak perlu takut dan khawatir ketika engkau menabur. Ketika engkau menabur, jangan takut kekurangan, jangan takut kekurangan. Karena apa? Allah sanggup memelihara kita. Ini tindakan iman, saudara sekalian. Tindakan iman. Memberi itu adalah tindakan iman. Dan yang keempat, memberi adalah wujud perhatian, wujud kasih dan ungkapan syukur kepada Allah. Inilah yang menghasilkan pelipat gandaan. Nah, pada bagian yang terakhir, saudara sekalian, saya akan sampaikan sesuatu yang sangat-sangat penting. Bukan berarti yang lain tidak penting. Ini sangat-sangat penting. Yaitu dalam rangka pelipat gandaan, maka ada kuasa dalam kesepakatan. Ada kuasa dalam kesepakatan. Saya merindukan ini bukan hanya suami istri yang sepakat, tetapi juga antar kita bisa bersepakat, maka kita bisa menghasilkan pelipat gandaan. Saudara-saudara, ketika kita saya mencanangkan SLCC di kota-kota dan di desa-desa, Anda mesti bersepakat. Saudara jangan berkata demikian, Pak, kita kan gereja kecil, apa yang bisa kita kerjakan? Saudara, sekali lagi, jangan lihat apa yang tidak ada pada kita. Amin, saudara. Lihat Tuhan yang sanggup bekerja. Nah, kalau kita sepakat, hasilnya luar biasa. Bayangkan, Ulangan 32 ayat 30. Bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar 1.000 orang? Dan 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang. Saudara, coba kita berpikir logis, matematis. Kalau 1 orang bisa mengalahkan 1.000 orang, kalau 2 orang mestinya berapa? Mestinya 2.000. Itu hitung-hitungan matematis. Tetapi ternyata firman Tuhan berkata, 1 orang 1.000, 2 orang 10.000.
Jadi artinya kesepakatan itu bisa menghasilkan multiplikasi, pelipat gandaan. Karena kesepakatan itu akan menghadirkan Tuhan. Anda di dalam keluarga tidak akan pernah menikmati pelipat gandaan dari Tuhan kalau engkau tidak pernah bersepakat dalam menabur, bersepakat di dalam berdoa. Karena ketika kita bersepakat, ada kuasa dalam kesepakatan itu. Kesepakatan itu akan menarik hadirat Allah. Jadi bukan hanya 2 kali lipat, 10 kali lipat Tuhan kerjakan. 1 orang 1.000, 2 orang 10.000. Itu bukan hitung-hitungan matematis biasa, saudara. Itu adalah hitungan matematikanya Tuhan. Jadi kita melihat pelipat gandaan itu bukan hanya pelipat gandaan materi, tapi pelipat gandaan kuasa, pelipat gandaan berkat, pelipat gandaan pertolongan Tuhan. Pengkhotbah 4 ayat 9 dan 12, berdua lebih baik daripada, ada amin? Amin. Masing-masing bisa memaknai ini sendiri-sendiri. Bahkan mungkin setelah dengar firman Tuhan ini jadikan ayat emas. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Saudara tahu, kadang-kadang firman Tuhan itu bisa bekerja di luar konteksnya. Kadang-kadang. Sama seperti ketika satu kali saya lagi nyetir, Tuhan berkata demikian, kepada yang punya aku akan beri. Itu kan bicara tentang talenta. Tapi ayat itu merema betul kepada saya, kepada yang punya aku akan beri. Lalu Tuhan ngomong gini, kamu sudah punya apa? Tuhan, aku sudah punya ini, aku akan beri itu lagi. Dan itu terjadi. Jadi kadang-kadang ayat itu bisa bekerja melampaui konteks yang kita paham. Jadi ketika ada firman Tuhan, berdua lebih baik daripada seorang diri, itu macam-macam. Bona mengamini. Ini berarti tanda-tandanya. Tanda-tanda pelangatan. Tanda-tanda doang. Tanda-tanda doang. Adanya jangan begitu. Jangan melemahkan. Kita harus saling mendukung. Amin. Jangan melemahkan semangat. Tetapi ada yang menangkap demikian, berdua lebih baik dari sendiri. Daripada saya berdoa sendiri, kenapa saya tidak berdoa bersama dengan istri saya? Nah, ada yang tangkap begitu. Berdua lebih baik daripada sendiri. Daripada saya bekerja sendiri dan saya tidak mendapatkan hasil banyak, kenapa saya tidak mengajak rekan kerja saya untuk bersepakat berdoa supaya hasilnya semakin berlipat ganda? Jadi masing-masing bisa tangkap itu. Di bagian akhir katakan, tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Tali 3 lembar. Lembar pertama adalah saya, lembar kedua adalah istri saya, lembar ketiga adalah Allah. Ketika kita libatkan Allah dalam kesepakatan ini, hasilnya dahsyat luar biasa. Matius 18 ayat 19 sampai 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antara orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Saudara-saudara, ini ayat kan dahsyat luar biasa. Tapi masalahnya kenapa kadang-kadang kita tidak bisa mencapai itu? Karena sepakat itu tidak gampang. Kita yuk datang berdoa bersama-sama. Mungkin kita doanya bersama-sama, tapi belum tentu sepakat hal yang sama. Atau kalau toh kita meminta hal yang sama, mungkin motivasinya berbeda. Misalkan begini, saudara, kita berdoa supaya kita memiliki gedung gereja yang baru, yang lebih besar. Amin, amin. Kita berdoa bersama-sama. Kita doanya sama, tapi yang satu berkata begini, kalau nanti gedung gerejanya besar, aku main drumku bisa lebih kencang lagi. Jadi dia pengen gedung besar supaya mukul drumnya bisa lebih kencang lagi. Paldi. Yang satu motivasinya begini, kalau gerejanya besar, maka jemaatnya akan bertambah banyak. Jadi kalau aku mimpin pujian, aku dilihat oleh banyak orang. Motivasinya begitu. Yang satu lagi gini, aku berdoa supaya gedung gereja besar, supaya nanti kalau selfie, kelihatan, House of Siloam, gede orang, jadi keren. Jadi doanya sama,
Kata-katanya sama, kalimatnya sama, tapi motivasinya berbeda. Itu namanya tidak sepakat. Jadi yang namanya sepakat itu tidak gampang. Itu sebabnya Tuhan menghargai kesepakatan. Di mana ada kesepakatan, maka hasilnya pasti luar biasa. Hari ini tantangan untuk kita sebetulnya. Keluarga demi keluarga. Kalau ada di antara kita yang merindukan mujizat pelipat gandaan, kuncinya adalah sepakat. Sepakat. Jangan saling menyalahkan. Jangan saling menghancurkan. Sepakat. Jika 2 atau 3 orang atau lebih yang berkumpul dalam nama Yesus, bersepakat bersama-sama minta dalam doa, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Yesus bersama-sama berdoa dengan mereka. Dan itulah yang menjadi jaminan Bapa mendengarkan doa mereka. Jadi kesepakatan 2 orang atau lebih akan membawa pelipat gandaan. Tangkap baik-baik ini. Dari apa yang Tuhan sampaikan dari awal, pada percepatan dan pelipat gandaan bagian pertama, saudara ikuti dengan baik. Saudara ikuti dengan baik. Kita mungkin tidak bisa tangkap semuanya. Mungkin hanya beberapa bagian yang kita tangkap. Tapi saudara, ketika apa yang kau tangkap itu menjadi rema, maka rema itulah yang akan mengubah hidup kita. Rema itulah yang akan mengubah atmosfer hidup kita. Rema itulah yang akan mengubah suasana hidup kita. Mujizat pasti terjadi untuk kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari tunduk kepala kita berdoa. Kami menyadari dan belajar jujur dan terbuka siapa diri kami di hadapan-Mu, Tuhan. Kami tidak bisa bersembunyi di balik gelar. Kami tidak bisa bersembunyi di balik prestasi. Kami tidak bisa bersembunyi di balik kekayaan. Kami tidak bisa bersembunyi di balik kehebatan kami. Karena sesungguhnya semua prestasi dan kehebatan kami tidak bisa menutupi siapa identitas kami sesungguhnya ketika kami berhadapan dengan Tuhan. Maka pagi hari ini Tuhan, kami mau jujur terbuka di hadapan Tuhan. Ubahkan kami Tuhan. Sama seperti Tuhan mengubahkan Yakub sang penipu menjadi Yakub sang pejuang Allah. Sehingga dia layak menjadi sekutu perjanjian-Mu. Tuhan, ubahkan kami. Kekuatan dari surga memenuhi kami. Sehingga kami bisa hidup memenuhi keinginan Tuhan, kemauan Tuhan, selaras dengan apa yang Tuhan rindukan. Kami jujur terbuka di hadapan Engkau, dan Roh Kudus, silahkan Engkau bekerja dengan leluasa bagi setiap kami. Hamba berdoa bagi setiap umat-Mu yang beribadah pagi hari ini. Tuhan melawat kami satu persatu Tuhan. Tuhan membongkar kami, tetapi sekaligus Tuhan memulihkan kami. Tuhan merestorasi kami, sehingga kami layak menjadi rekan, menjadi sekutu perjanjian Tuhan untuk melaksanakan rencana-rencana Tuhan yang hebat bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, bagi seluruh jemaat-Mu yang beribadah di Gereja Kasih Kristus Indonesia SLCC, baik yang ada di Jakarta maupun yang ada di cabang-cabang, dan juga rekan-rekan kami yang lain, saudara-saudara kami yang lain yang ikut beribadah bersama-sama dengan kami. Kami percaya tidak ada satupun dari kami yang terlewati dari kasih dan jamahan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur. Roh Kudus lanjutkan karya ini dalam hati setiap kami. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita semua bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari angkat kedua tanganmu. Dan sekarang, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah kita beribadah kepada Tuhan, menyenangkan hatinya, dengan menyembah Dia, mendengarkan firman-Nya, membawa persembahan kepadanya. Sekarang
Kembalilah engkau ke tengah-tengah keluargamu. Kembalilah engkau ke pekerjaanmu masing-masing dengan membawa berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, berkat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai hidup kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terimalah segala berkat yang terbaik ini dengan bersama-sama kita katakan, amin. Selalu untukku, selalu untukku, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu, sekali lagi katakan, selalu untukmu Tuhan. Haleluya. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu sampai ku tua nanti, sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu katakan, sampai ku tua nanti, sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Ibadah sudah selesai, jemaat Tuhan dipersilakan untuk memberikan persembahan. Selamat hari Minggu dan tetap menjalankan protokol kesehatan, jaga kesehatan. Tuhan pasti memberkati Bapak Ibu semua. Shalom.